Oke, selamat pagi. Jadi untuk pembahasan kali ini kita nggak akan bahas buku Public Speaking for Success dari karya Dale Carnegie. Kita nggak akan bahas bukunya Habibie dan Ainun dulu. Kita akan ngebahas tentang sebuah buku yang dimana itulah buku dari Superpowered AI. Jadi buku Superpowered AI ini itu diterbitkan di tahun 2018 oleh Kai Fu Lee. Jadi Kai Fu Lee ini adalah seorang PhD dari uh, University of Carnegie. Terus dia juga menjadi presiden Google di Chinese dari tahun 2009 sampai 2005. Dia juga sebagai asisten presiden dari Microsoft dan banyak hal lain sebagainya. Dia adalah seorang insinyur ataupun ilmuwan AI itu sendiri. Jadi buku itu menceritakan tentang kekuatan AI yang ada di masa yang akan datang nanti. Nah, kekuatan ini bisa menjadi peluang ataupun menjadi sebuah tantangan bagi umat manusia atau kehidupan manusia di zaman yang akan datang. Pertama-tama, di dalam buku ini itu mengisahkan kisah dia sendiri. Jadi dia itu adalah seorang yang produktivitasnya itu sangat tinggi. Dia itulah orang yang sangat sibuk. Dia bahkan kerja 80 jam lebih dalam satu minggu. Ini hampir seperti Elon Musk, kerjanya gila-gilaan. Tetapi pada saat dia mendiagnosis suatu penyakit, ternyata dia mendapati sebuah penyakit kanker 10 titik di tubuhnya. Dia pun berhenti sejenak, email yang tidak dibalas, panggilan yang tidak terjawab, keluarga yang dianggurkan. Tetapi beberapa hari kemudian kanker tersebut bisa diatasi gitu kan, melalui dokter dan juga melalui terapi-terapi untuk mengatasi kanker tersebut. Nah, tapi hal terpenting ataupun hal utama yang dibahas di dalam buku tersebut itu adalah beberapa hal ataupun beberapa yang perlu kita lihat tentang masa depan teknologi itu sendiri. Di masa industri selalu ada yang namanya revolusi industri, dari yang dulu revolusi dari minyak, terus pindah ke internet, terus juga pindah ke AI sekarang kan. Nah, menurut Kai Fu Lee ada 4 bagian dari revolusi AI. Revolusi yang pertama itu bagian yang pertama ini adalah yang dimana AI itu bekerja menjadi ataupun terbuat menjadi AI dari lanjutlah. Nah, menurut Kai Fu Lee ada beberapa skema yang akan terjadi di masa depan. Skema pertama itu terjadinya kesenjangan yang sangat besar, karena jika kita melihat data dari tim historis, jika kita melihat pola dari sejarah di masa lalu, setiap terjadinya revolusi industri, setiap terjadinya revolusi dari teknologi itu selalu adanya suatu hal, ini kesenjangan dari sosial. Kesenjangan sosial yang dimaksud itu apa? Kesenjangan sosial yang dimaksud adalah orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. The World Order yang dikutip di depan sampul buku, The New Order yang dikutip di depan sampul buku tersebut itu adalah tatanan dunia baru, yang dimana tatanan dunia baru ini itu akan mengubah berbagai macam cara kita bekerja sebagai manusia. Sekarang mesin kebanyakan atau mesin itu sudah bisa mengerjakan semua pekerjaan manusia. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Mungkin pekerjaan seperti analis investasi, pekerjaan seperti lawyer, pekerjaan seperti analisis, pekerjaan yang membutuhkan kognitif dan juga sedikit fisik itu bisa digantikan gitu kan. Ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa digantikan. Tapi kenapa ini bisa disebut dengan the new world order? Itu karena pekerjaan-pekerjaan di kelas menengah itu mayoritas akan hilang. 50% bahkan 80% akan hilang. Seperti pekerjaan-pekerjaan yang menitik beratkan pada kognitif seperti analis dan lain sebagainya, arsitektur ataupun akuntan gitu kan.
Nah, pekerjaan yang tidak ataupun sulit tergantikan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mengemban tanggung jawab besar, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang sepele yang membutuhkan, di mana itu adalah membutuhkan uh, skill dari manusia itu sendiri. Pekerjaan yang sangat besar mungkin itu membutuhkan tanggung jawab yang besar seperti CEO, dan juga skill empati dan komunikasi, dan skill-skill yang bersangkut paut dengan humanis. Nah, pekerjaan kelas menengah ini kebanyakan itu tidak terlalu membutuhkan akan skill humanis itu sendiri dari manusia. Ini lebih mengedepankan akan fisik dan juga kognitif. Walaupun ada beberapa yang mengutamakan skill humanis, tapi kebanyakan mayoritas 80% di pekerjaan kelas menengah ini itu lebih mengedepankan akan kognitif dan juga fisik. Nah, untuk yang di kelas kaum bawah ini ada yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang hanya fokus pada social skill, humanis skill, seperti perawat, seperti pelatih kebugaran. Terus juga ada beberapa ataupun pengasuh orang tua, guru. Itu adalah beberapa pekerjaan yang akan sulit digantikan AI. Karena kenapa? Karena walaupun teknologi sudah berkembang, misalnya di tahun 2030, di tahun 2050, misalnya sudah ada AGI nantinya, itu orang-orang ketika dilayani ataupun melakukan hal-hal yang diinginkan itu tidak ingin dilayani oleh robot, tidak ingin dilayani oleh AI. Mereka ingin sepenuhnya dilayani oleh manusia. Karena pekerjaan-pekerjaan tersebut itu memang esensinya adalah yang dibutuhkan adalah skill humanis, yang dimana itu menjadi sebuah interaksi, koneksi dari manusia, bukan berupa teknologi yang tidak memiliki perasaan, yang tidak bisa menangis, yang tidak bisa memeluk anaknya. Karena manusia itu satu-satunya menjadi kekuatan ataupun tombak di ujung keahlian manusia itu sendiri ketika nanti AI zaman sudah berubah adalah skill empati, sosial, dan komunikasi. Dan jika manusia yang tidak memiliki ketiga itu mungkin akan tergeser, akan mati oleh AI itu sendiri. Di dalam buku The AI Superpower yang ditulis Kai Fule ada beberapa skema yang mungkin terjadi di masa depan. Sekarang kita melihat beberapa negara mereka itu saling bersaing untuk siapa cepat untuk menciptakan AI. Ada Amerika dengan Silicon Valley, ada Chinese dengan Tiongkok. Tetapi di dalam kedua negara ini mereka selalu melakukan persaingan untuk cepat-cepat menciptakan AI paling canggih, dia akan menguasai dunia. Karena untuk di Silicon Valley mungkin mereka lebih unggul di dalam permodalan, di dalam ventura mereka. Mereka memiliki ratusan triliun dolar untuk membangun sebuah AI yang hebat dan komprehensif. Nah, tetapi Cina pun tidak kalah unggul. Mereka memiliki modal dan juga memiliki data. Kenapa saya bilang Cina lebih memiliki banyak data dibanding Amerika? Karena kan Cina itu adalah salah satu populasi terbanyak di dunia, mungkin paling besar gitu kan dari negaranya. Nah, mereka itu tidak terlalu fokus mengawasi akan privasi. Banyak kamera CCTV di mana-mana di jalan-jalan gitu kan. Nah, itu walaupun lumayan sensitif, itu ditarik menjadi data yang dilatih untuk AI itu sendiri. Terus juga Cina itu memiliki dukungan aktif dari pemerintahnya, seperti pemerintah itu mendukung revolusi AI ini. Mereka bahkan memiliki visi di 2030 nanti Cina lah yang memimpin dari teknologi AI di zamannya. Terus juga mereka itu mendukung publik untuk mengadopsi dan juga belajar AI sepenuhnya. Bahkan lansia pun, jika kita melihat sekarang di YouTube, di TikTok, di Instagram, ada beberapa ataupun masyarakat di Cina itu disuruh ataupun diperintah oleh para pemerintahnya untuk mempelajari artificial intelligence. Mereka kemarin yang kita lihat di TikTok, di Instagram, YouTube, itu mereka mempelajari yang namanya Open Cloud. Jadi Open Cloud ini adalah sebuah AI otonom, agentic AI yang bisa melakukan apa saja di komputer kita. Dia bisa hampir melakukan semua pekerjaan manusia, yang dimana pekerjaan itu adalah pekerjaan widescreen, pekerjaan di dalam laptop, pekerjaan di dalam
hal-hal yang udah kita gunakan dalam sehari-hari seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu terjadi di 2030 nanti mungkin ada beberapa skenario yang pertama, Cina dan Amerika bakal bersatu dan penelitian mereka bakal berbagi penelitian. Mereka bakal membuat solusi bagaimana caranya agar manusia ini tidak tergantikan atau tidak terjadinya kesenjangan antara teknologi dan juga antara yang di atas dan juga yang di bawah. Kedua, Cina dan Amerika tidak akan bersatu, mereka akan bersekutu terus untuk menciptakan teknologi yang lebih canggih, yang lebih baru. Nah, tetapi dampaknya ketika pilihan ataupun skema yang kedua ini terjadi, itu ada mungkin 10% dari 10% orang akan menguasai dunia ini dengan hartanya, dengan kapitalisme. Dan yang kedua, mungkin banyak orang 50% atau 80% orang itu akan sulit mencari pekerjaan karena AI bisa mengganti pekerjaan di mana-mana. Karena mayoritas pekerjaan itu adalah mayoritas pekerjaan di kelas menengah, bukan di kelas atas ataupun kelas bawah. Adapun kelas bawah itu seperti supir truk, supir ataupun pengasuh bayi, itu memiliki gaji yang tidak dihargai sekarang, seperti guru, pengasuh anak, ataupun pembantu di rumah. Itu kadang tidak dihargai, tetapi itulah skill-skill yang dimana sulit digantikan oleh AI itu sendiri. Bahkan skill-skill ataupun pekerjaan-pekerjaan yang gampang digantikan oleh AI itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berada di kelas menengah dan mungkin berada di tingkat tinggi seperti CEO yang membutuhkan pengambilan keputusan yang berat, tanggung jawab yang berat. Karena tidak mungkin kan kita menyerahkan semuanya ke AI lalu ketika investasi kita salah, masa kita menyalahkan AI? Itu tidak mungkin. Karena jadi kesimpulannya di sini dibutuhkanlah skill yang dengan tanggung jawab yang tinggi dan juga skill dengan humanis yang tinggi. Nah, dari transformasi AI itu, Kai Faile mempelajari di era teknologi sekarang, di era adaptasi ataupun adaptasi dari sebuah the world order ini, apa sih yang menjadi nilai plus dari manusia itu sendiri, yang dimana kita melihat sekarang mesin sudah bisa hampir melakukan semua pekerjaan manusia. Apa sih yang menjadikan hidup lebih bermakna dari sebuah pekerjaan? Mungkin rasa kasih sayang, mungkin rasa cinta, mungkin rasa empati, koneksi manusia itu sendiri yang menjadi tolak ukur ataupun fondasi dasar dari semua hidup manusia.